Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasir Anas dengan NIM D400 2038. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar dasar pemrograman. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan atau pengembangan dari pertemuan ke-13, yaitu tabel nilai. Ini adalah program untuk tabel nilai sekaligus mengurutkan dari nilai rata-rata terbesar. Langsung saja kita mulai ke skrip pemrograman. Terdapat include std.h, include stdlib data, dan ke bawahnya sampai string.h. Ini merupakan pengelapatan library dari program ini. Terusnya ke int main sampai float nilai c total 1, total 2, total 3. Ini merupakan deklarasi dari yang variabel yang akan dipakai dalam pemrograman ini. Di sini di awal terdapat do, nanti akan berhubungan dengan while. Jika kondisi terpenuhi akan mengulang lagi data yang dimasukkan. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya ini terdapat perintah output yang akan ditampilkan pada layar monitor. Nanti akan ini dimasukkan, diinisialisasikan input manual ke variabel-variabel ini, dari nama sekolah, alamat sekolah, lalu desa, jalan, kecamatan, kabupaten, nama guru pengampu, kelas, dan yang lain-lainnya. Ini merupakan pelengkapan data-data yang diperlukan untuk awalan program nanti. Nah, setelah dimasukkan ke variabel-variabelnya yang di bawah ini sesuai jenisnya, lalu terdapat sistem CLS ini nanti akan menghapus tampilan sebelumnya. Lalu terdapat percabangan, yaitu for, di mana B sama dengan 1, B lebih dari sama dengan A, B++. Di sini di mana diproseskan B sama dengan 1, lalu B lebih dari A, B++ ini merupakan harus nilai B ini jika terpenuhi. Nanti dari jumlah induk siswa ini jika terpenuhi, maka ia akan mengulang lagi. Jadi kita masukkan 3 siswa di sini, berarti program ini akan mengulang sebanyak 3 kali, yaitu memasukkan nama siswa akan dimasukkan ke nama B, lalu dimasukkan ke nilai MTK, nilai fisika, dan nilai Inggris. Nanti ya, lalu ini ada proses total, yaitu menotal jumlah dari ketiga poin tersebut akan dimasukkan ke total. Setelah itu terdapat for, yaitu for bersarang. Terdapat 2 for, ini percabangan yang dimana kondisi ini harus jika terpenuhi maka ia akan mengulang lagi sampai kondisinya tidak terpenuhi. Setelah mengulang pertama akan ditambahkan ini, tambahkan 1 sampai selesai, sampai tidak terpenuhi. Lalu di dalam for bersarang ada if, yaitu jika kondisi MTKC lebih besar dari MTKC plus 1, maka ia akan mengeksekusi program yang ada di dalamnya. Program di dalamnya ini adalah ini, yaitu sebuah proses MTK sementara sama dengan MTKC plus 1, MTKC plus 1 sama dengan MTKC, MTKC sama dengan MTK sementara. Ini saya gunakan untuk mengurutkan nilai dari terbesar sampai terkecil. Ini merupakan proses pengurutan nanti dari data yang akan ditampilkan. Lalu ada sistem lagi, nanti ini menghapus tampilan yang sebelumnya. Lalu ini ada terdapat output, nanti ini adalah surat nantinya. Lalu ini adalah menampilkan data-data yang tadi kita inputkan sesuai guru pengampu, kelas, jenis laporan seperti berikut, bisa dilihat. Kalau belum jelas bisa di pause videonya untuk dicermati terlebih dahulu.
Lalu ini terdapat header dari tabel nanti, terus terdapat for di sini akan mengulang terus seperti tadi sesuai yang dimasukkan sampai ini tidak terpenuhi. Jika terpenuhi maka ia akan mengulang lagi sampai tidak terpenuhi. Maka ini bisa dijadikan sebagai berulang-ulang. Contoh tadi 3, berarti nanti ini akan 3 1, 2, 3 sehingga membentuk tabel nilai. Di sini saya tambahkan if else tepatnya. Ini nanti akan menyeleksi siswa yang naik kelas atau tidak kelas, siswa yang naik kelas atau yang tidak naik kelas. Nah, jika nilai siswa ini kurang dari nilai C kurang dari 60, lebih dari 60, nanti akan naik kelas. Jika tidak, atau di bawahnya akan masuk else, yaitu akan tampil tidak naik kelas. Nanti akan ditampilkan di sebelah sini. Terus ini ada rata-rata, kita pakai variabel float agar nilai desimalnya atau komanya terlihat. Lalu setelah itu terdapat printf nanti yang akan menjelaskan bahwa bagaimana klasifikasi naik tidak naik kelasnya. Lalu di sini akan mencari nilai tertinggi dari variabel matematika atau dari matematika, yaitu proses max 1 sama dengan MTK 2 seperti ini. Nanti akan menyeleksi siapa variabel yang paling besar, nanti akan ditampilkan di nilai matematika tertinggi, yaitu ini nilai max 1 nanti. Begitu juga nilai fisika dan nilai Inggris. Setelah itu akan ada tampilan yang akan menampilkan apakah Anda ingin mengulangi program. Jika iya, tekan 1. Jika ini tekan 1, maka ini akan terpenuhi. Terpenuhi, maka akan kembali lagi ke do. Nah, ini akan kembali lagi ke do. Ini akan mengulangi program dari awal. Berikut yang nanti akan kita eksekusi. Selanjutnya kita akan ke flowchart. Oke, kita lanjut ke flowchartnya dulu sebelum kita nanti ke compile and run. Kita mengeksekusi program. Cukup belibet juga ini flowchartnya. Pertama, flowchartnya kita dari mulai. Setelah mulai, lalu ke deklarasi program, deklarasi variabel ini yang terdapat tadi akan menampilkan output sekolah, lalu akan dimasukkan ke input manual sekolah 1. Begitu pun juga sekolah, ini akan diinputkan ke ALM array ini 1:1:20. Desa ini akan dimasukkan ke input manual ALM 2:2:20. Nah, di sini akan dimasukkan ke input manual. Lalu seterusnya nanti sampai ke tahun. Lalu berikutnya juga kita akan tampilkan proses dari for tadi ke B1. Jika terus lagi ke percabangan ini, jika ini terpenuhi maka iya, masuk lagi ke sini, masukkan nilai Inggris, fisika dan lain-lainnya. Lalu akan ada proses lagi, yaitu B+1, nambah lagi. Jika kurang terpenuhi juga atau jika masih terpenuhi, maka program akan ke atas lagi. Tadi contohnya untuk kita masukkan 3 siswa, berarti sini harus sampai 3 siswa, berarti bisa mengulang sampai 3 kali. Setelah itu lalu ke bawah lagi, sini D sama dengan 1, proses lagi masuk ke percabangan, itu D
kurang dari 2. Jika ini terpenuhi, maka akan masuk ke proses D sama dengan 1, masuk lagi ke percabangan lagi, itu C kurang dari sama dengan A kurangi D, lalu masuk ke if, lalu if jika terpenuhi maka ia akan melanjutkan ini proses ini, dimana proses ini akan mengurutkan nanti variabel dari terbesar sampai yang terkecil. Lalu ini akan sampai ke sini lagi, masuk ke sini lagi, ke percabangan lagi. Berhubung ini sudah tidak terpenuhi, maka ia akan lanjut ke program ini. Setelah ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke sini, lalu ke sini, lalu kembali ke sini, sampai ini berulang-ulang terus sampai program ini tidak terpenuhi, maka ia akan ke sistem CLS, dimana nanti akan menghapus tampilan yang sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan input output, nanti akan ini sebagai kuap surat dan menampilkan data yang kita inputkan, lagi menampilkan header dari tabel yang kita buat. Berikutnya lagi ini akan ada proses sama dengan C sama dengan 1, lalu masuk ke percabangan. Jika ini terpenuhi, maka ia akan ke panah iya, lalu ke sini total. Nah, akan mencari nilai jumlah total dari nanti ke 3 ini, lalu dimasukkan ke nanti bagian tabelnya sendiri, bagian tengah. So, ini masuk ke percabangan lagi, ini akan menentukan apakah siswa tersebut naik kelas atau tidak kelas, atau data tersebut nanti akan ditampilkan naik kelas atau tidak naik kelas. Maaf, ini tadi harusnya 60, kita ganti. Jika 60 ini terpenuhi, lebih dari 60 ini terpenuhi, maka ia akan naik kelas. Jika tidak dari 60, maka ia akan tidak naik kelas. Setelah ini akan ada output ini untuk menutup. Lalu ke proses D++ itu nilai J ditambah 1 lagi dimasukkan ke sini, berarti nanti akan menjadi C sama dengan 2. Apakah C kurang dari sama dengan A? Jika terpenuhi lagi, ia akan kembali lagi ke sini. Setelah jika tidak, nanti akan turun ke proses ini, proses mencari nilai tertinggi. Ini prosesnya nanti akan dimasukkan ke output ini prosesnya lagi nanti akan dimasukkan ke sini, yang akan menghasilkan nilai maksimal 1, nilai maksimal 2, dan nilai maksimal 3. Ini akan dimasukkan ke sini. Apakah ini menggunakan program? Jika iya, dikatakan 1, nanti akan dimasukkan ke manual input jawab. Jika jawab nanti sama dengan 1, maka ini akan iya. Jika iya, nanti akan kembali lagi ke sini, lagi ke awal program. Tuh, kembali lagi menampilkan nama sekolah, menginputkan nama sekolah yang akan kita masukkan. Nah, kita masukkan lagi, nanti akan prosesnya akan sama. Jika nanti kita jawab tidak, nanti akan selesai. Berikut adalah flowchart yang bisa saya sampaikan. Lalu berikutnya kita akan mencoba program yang akan kita buat. Kita coba melakukan compile and run terhadap program yang akan kita buat. Compile and run. Nah, di sini akan masuk nama sekolah, kita isi saja dengan SD Bejo Mulia, lalu ke alamat sekolah,
alamat sekolah ini nanti jalan, kita isi di jalan yang tua, lalu desanya Bajo, kecamatannya Juwana, kabupatennya nanti Pati. Nah, di sini hati-hati, kita harus bersabar untuk isinya agar nanti tidak akan mengulang. Nah, guru pengampu kita isi aja Pak Dodit, kelasnya ini kelas 4, jenis laporannya nanti akan UAS. Nanti tanggalnya kita pakai tanggal 09 Agustus 2020. Lalu berikutnya nanti ini akan mengumumkan jumlah siswa, itu 3. Siswa 1 kita coba isi dengan nama Doni. MTK nya kita coba isi. Siswa kedua adalah Dina. Ketiga adalah Dodo. Nah, ini menampilkan seperti ini. Ini adalah kop suratnya. Terus ini adalah data yang kita inputkan tadi dari nama guru pengampu, kelas, jenis laporan, serta tanggal. Ini akan ada tabel. Ini akan ada nilai tertingginya. Nah, itu kira-kira program yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.